Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Handayani dengan NPM 20110700072. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kecerdasan jamak. Hakikat kecerdasan terbagi menjadi dua kata, yakni kata pertama multiple yang artinya jamak atau banyak, dan yang kedua intelligence yang artinya kecerdasan. Adapun definisi kecerdasan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kesempurnaan perkembangan akal budi atau kepandaian atau ketajaman pikiran. Definisi lain tentang kecerdasan adalah mencakup kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru atau perubahan lingkungan. Saat ini, kemampuan untuk mengevaluasi dan menilai kemampuan untuk memahami ide-ide yang kompleks. Kemampuan untuk berpikir produktif, kemampuan untuk belajar dengan cepat, belajar dari pengalaman, dan bahkan kemampuan untuk memahami hubungan. Lalu terdapat 3 macam modalitas belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Lalu terdapat jenis-jenis kecerdasan. Jenis-jenis kecerdasan jamak terbagi menjadi 9. Yang pertama, terdapat kecerdasan logika atau matematika. Kecerdasan ini merupakan kemampuan dalam berhitung, mengukur, dan mempertimbangkan proposisi dan hipotesis, serta menyelesaikan operasi-operasi dalam angka-angka. Yang kedua ada kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa merupakan kemampuan untuk berpikir dalam bentuk kata-kata, menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. Yang ketiga ada kecerdasan visual. Kecerdasan visual merupakan kecerdasan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan eksplorasi, imajinasi, misalnya memodifikasi bayangan suatu objek dengan melakukan percobaan yang sederhana. Yang keempat, terdapat kecerdasan musik. Kecerdasan musik adalah kemampuan seseorang yang mempunyai sensitivitas pada pola, titik nada, melodi, ritme, dan nada. Yang kelima, merupakan kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik merupakan kemampuan belajar melalui tindakan dan pengalaman melalui praktik langsung. Jenis kecerdasan fisik lebih senang berada di lingkungan atau tempat dia biasa memahami sesuatu lewat pengalamannya yang nyata. Yang keenam, terdapat kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis merupakan kecerdasan yang berhubungan erat dengan lingkungan, flora, dan fauna, yang tidak hanya menyenangi alam untuk dinikmati keindahannya saja. Yang ketujuh, terdapat kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk membuat persepsi yang akurat tentang diri sendiri. Yang kedelapan, terdapat kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Dan yang kesembilan, merupakan kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial merupakan kemampuan merasakan dan menghayati berbagai pengalaman rohani atas pelajaran atau pemahaman sesuai dengan keyakinannya kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, terdapat strategi kecerdasan jamak. Strategi kecerdasan jamak yang pertama yaitu kecerdasan logika atau matematika. Strateginya yang pertama dengan bermain puzzle, yang kedua mengenalkan bentuk geometri, dan yang ketiga mengenalkan bilangan melalui sajak, berirama, dan lagu. Yang kedua, kecerdasan bahasa. Yang pertama itu mengajak anak untuk berbicara sejak bayi. Yang kedua, membacakan cerita atau mendongengkan anak. Yang ketiga, bermain huruf dan mengenalkan abjad kepada anak. Lalu yang terakhir, merangkai cerita yang baik-baik kepada anak sebelum anak dapat membaca. Lalu yang ketiga, terdapat kecerdasan visual. Strategi kecerdasan visual yang pertama yaitu dengan menggambar dan melukis. Yang kedua, mencoret-coret untuk mampu mengetahui kemampuan anak. Yang ketiga, membuat prakarya dari kerajinan tangan. Yang keempat, terdapat strategi kecerdasan musik. Strategi kecerdasan musik yaitu anak diminta untuk mendengarkan lagu, irama, dan senandung. Lalu guru meminta anak untuk menciptakan sendiri lagu-lagu dan senandung. Yang kelima, strategi kecerdasan fisik. Strategi yang pertama yaitu menari. Pada dasarnya, anak menyukai musik dan tarian. Lalu yang kedua, latihan fisik. Dengan berbagai latihan fisik dapat membantu meningkatkan keterampilan motorik pada anak. Lalu yang terakhir, berbagai olah gerak. Dengan berbagai olah gerak juga dapat meningkatkan kecerdasan gerakan tubuh anak dan perkembangan motoriknya.
Lalu yang keenam, terdapat strategi kecerdasan naturalis. Strategi yang pertama, guru memberikan kesempatan pada anak untuk mengetahui kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Lalu yang kedua, guru mengajak anak-anak untuk jalan-jalan di alam yang terbuka. Lalu yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Strategi yang pertama yaitu menciptakan suasana yang mendukung perkembangan anak. Yang kedua, bercakap tentang minat dan bakat dalam diri anak. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada diri sendiri atau pada anak untuk menggambar dirinya sendiri. Lalu kecerdasan intrapersonal, strateginya mengembangkan dukungan kelompok, lalu menetapkan aturan tingkah laku pada anak, selanjutnya memberikan kesempatan anak untuk bertanggung jawab, dan yang terakhir menghargai perbedaan di setiap anak. Lalu strategi yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial, yaitu membuat panggung beramal. Sekian penjelasan materi kecerdasan jamak dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.